Saya rasa ke depannya sebagai gereja, saat ini, selama ini, kita ini adalah gereja analog yang memiliki digital presence. Tetapi ke depannya, kita harus berubah menjadi digital organisasi yang memiliki analog presence. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Haleluya, selamat beribadah bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun saudara menyaksikan. Kiranya berkat Allah, kasih Allah senantiasa memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kembali kami bersekutu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mau diam di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawa setiap hati kami yang rindu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Setiap orang yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada, Tuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian penyembahan kami, Tuhan, menyenangkan hatimu. Engkau yang terutama, biar namamu senantiasa dipermuliakan, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang diberkati pada malam hari ini? Mari kami katakannya buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
di tempat kudusnya Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, kami percaya musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, oh Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita mau diam di hadirannya, merasakan setiap kebaikannya, merasakan kasih-Nya. Haleluya. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biar senantiasa hidup kita dipenuhi dengan rema dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar setiap isi hati-Mu Bapa yang baik. Oh, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
Bapa di surga, malam ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat pribadi-Mu, buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Malam ini kami buka hati pikiran kami untuk mendapatkan kesaksian, mendapatkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Hamba berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan. Semua yang lemah kuatkanlah Tuhan. Kuatkan dalam nama Yesus. Semua yang susah Kau hibur, yang sakit Kau sembuhkan. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami percaya dengan iman. Dalam Yesus kami dapat sukacita. Dalam Yesus kami dibebaskan. Dalam Yesus kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Tuhan. Malam ini luar biasa, pujian penyembahan luar biasa. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa dan inspiratif. Disampaikan oleh Pastor Aris Zulkarnain, salah seorang pemimpin di Gereja City Harvest Singapura. Yang disampaikan beliau beberapa waktu lalu ketika acara Ekulsi. Saya secara pribadi, banyak orang diberkati Tuhan. Biarlah hari ini saudara dan semua kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita menang, membangun masa depan, menang, menghadapi krisis kesulitan yang sangat luar biasa ini. Mari Tuhan memberkati. Jadi terima kasih atas kesempatan sore hari ini. Saya bisa berada di sini untuk bisa sedikit membagikan pengalaman kami di sini di City Harvest Church di Singapura. Nah, kami di sini di Singapura juga sedang mengalami PSBB dan PSBB kami juga akan berakhir tanggal Juni yang pertama. Jadi tanggal 1 Juni. Tetapi kami sebagai Gereja City Harvest Church, kami sudah menjalani online service sejak bulan Februari. Nah, jadi hari ini saya ingin bagikan sesuatu, yaitu beberapa pandangan yang saya dapati. Kemarin ini saya baru saja berbincang-bincang dengan saya punya kokok saya. Nah, dia ini kerja di Amerika dan dia kerja di Amazon. Nah, mereka sedang berbincang-bincang tentang situasi yang mereka sedang hadapi saat ini juga. Dan sangat interesting sekali, karena apa yang dia bagikan, seakan-akan di dalam roh saya pun, ini ada sesuatu yang nyala, ada sesuatu yang kena. Dia bilang begini, nah saat ini, sewaktu kita semua menjalani pandemik ini, satu hal industri yang sangat menguntungkan adalah industri IT. Okay? Segala sesuatu ya yang berbau IT itu saat ini sangat diperlukan. Malahan, right, saham-saham Amazon, saham-saham Facebook, Google, Microsoft, walaupun kedepannya dibilang suram, tapi itu masa depan itu sangat cerah sekali. Karena menurut mereka tuh ini adalah sesuatu diperlukan. Hampir setiap orang, setiap gereja memerlukan IT saat ini untuk menjalani kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi mereka bilang begini, apa yang mereka sedang alami, apa yang mereka sedang saat ini semuanya kan sekarang pakai infrastruktur internet. Segala semuanya, bandwidth, teknologi yang kita sekarang nikmati, sebenarnya mereka ini sudah pikirkan 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu, mereka ini sudah berbicara tentang Zoom conference call. Mereka sudah berbicara tentang satu hari nanti, ada satu saat di mana kita tidak perlu keluar untuk melakukan meeting. Itu sebabnya mereka pikirkan aplikasi Zoom, pikirkan aplikasi video conferencing, Webex. Ya. Dan untuk menyediakan semuanya ini, mereka tuh sudah 10 tahun yang lalu sudah pikirkan bagaimana tuh memperkuat infrastruktur internet mereka. Itu sebabnya sesuatu hal yang sangat maju adalah Amazon, Cloud, Alibaba, Cisco. Semuanya ini sudah 10 tahun yang lalu, mereka tuh sudah siapkan teknologinya, mereka sudah kembangkan teknologinya, dan mereka sudah membangun
infrastruktur teknologinya untuk memadai saat-saat kita hari ini. Jadi hari ini, sewaktu kita menjalani pandemik, apa yang kita bisa nikmati? Teknologi, bandwidth. Nah, saudara, dia juga bilang begini, hari ini hampir semua orang itu pakai internet. Sekarang ini bandwidth itu udah pada menipis. Makanya sekarang Netflix udah turun, dia punya bandwidth-nya. YouTube, bandwidth-nya juga udah turun. Banyak telekomunikasi perusahaan, itu dia punya bandwidth-nya kewalahan. Setiap hari, mereka ini sekarang ini telepon Amazon, telepon Alibaba, perlu bandwidth-nya ditambah, perlu tambah bandwidth. TikTok di Indonesia, apalagi telepon Amazon, perlu tingkatkan bandwidth-nya. Semuanya ini, mereka ini sudah rampingkan, dan mereka tuh sudah buat 10 tahun yang lalu, infrastrukturnya untuk supaya kita hari ini bisa menjalani kegiatan sehari-hari. Jadi dia bilang begini, untuk kedepannya, mereka ini melihat, yaitu apa? Kembali lagi kepada infrastruktur. Mereka bilang, untuk 10 tahun ke depannya adalah ini, yaitu kembali lagi kepada infrastruktur, kembali lagi kepada basic, yaitu kembali lagi kepada untuk mentingkatkan infrastruktur supaya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita mengalami pandemik yang baru, krisis yang baru, sekali lagi, semuanya sudah tersediakan, semuanya sudah siap untuk membantu kegiatan sehari-hari. Waktu dia ngomong begitu, sesuatu di dalam hati saya tuh kena sekali. Sesuatu di dalam roh saya nyala. Berarti, saya rasa, ke depannya sebagai gereja, saat ini, selama ini, kita ini adalah gereja analog yang memiliki digital presence. Tetapi ke depannya, kita harus berubah menjadi digital organisasi yang memiliki analog presence. Jadi, hari ini, saat ini, yang kita sedang alami sebagai gereja adalah, kita ini adalah organisasi analog yang sedang memiliki digital presence. Nah, tapi banyak gereja yang saat ini sampai hari ini masih belum memiliki digital presence. Nah, itu sebabnya pandemik ini itu memaksa kita semuanya untuk memeluk teknologi, memeluk digital online. Ya, memeluk digital online. Tetapi bagi saya ke depannya adalah kita ini akan berubah menjadi digital organisasi digital, gereja digital yang memiliki analog presence. Jadi kalau misalnya saya bilang gedung, saya rasa sih masih perlu, ya. Saya rasa sih ke depannya gedung tuh masih perlu. Tetapi harus kita pikirkan apakah kita perlu banyak gedung. Nah. Gedung itu perlu, tapi pertanyaan adalah apakah kita perlu banyak gedung? Apakah kita perlu memiliki tempat-tempat di mana-mana? Karena kenapa? Cost-nya tuh sangat tinggi sekali. Makin hari gereja itu malahan tuh menjadi budaknya konglomerat. Quote, saudara. Karena kita harus bayar sewa. Akhirnya yang menang, yang untung adalah pengusaha, bukannya jemaat-jemaatnya gereja. Paling sedikit itu adalah di Singapura, ya. Paling sedikit itu ada di Singapura, karena biaya sewa di Singapura itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Oke, right? Nah, berarti kenapa kita harus memiliki gedung analog atau analog presence? Paling sedikit kita harus memiliki gedung. Kenapa? Karena saya benar-benar merasa bahwa memang benar. Kita harus kembali lagi kepada infrastruktur gereja, infrastruktur kerohanian kita. Saya rasa ini adalah saat Tuhan ini sedang memurnikan gereja supaya kita tuh bisa kembali lagi kepada api mula-mula. Kasih mula-mula. Penyembahan mula-mula. Penyembahan dan kasih dengan sesama yang mula-mula. Kehidupan pemuritan yang murni. Dan kehidupan kekristenan yang lebih murni
dan lebih dalam lagi, karena kedepannya itu akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru, yang saat ini pun pandemik ini adalah sebuah latihan bagi kita, karena ini adalah sesuatu tantangan yang sama sekali kita ini semuanya belum pernah alami. Jadi ini adalah sebuah latihan bagi kita supaya kita tuh bisa memakai situasi ini dan seterusnya memakai pelajaran-pelajaran dari hari ini untuk menyiapkan generasi kita ke depan. Supaya hati mereka kepada Tuhan itu lebih lagi dalam, lebih lagi dekat. Penyembahan kita, cara kita bergereja, khotbahan-khotbahan kita lagi tertuju kepada kehidupan kerohanian kita, infrastruktur gereja kita, doa kita, penyembahan kita. Lebih murni, lebih kuat, lebih dalam. Supaya kita tuh jangan hanya terfokus kepada kesuksesan pelayanan saja. Kesuksesan pelayanan, perkembangan gereja lebih besar atau apa. Saya rasa ini penting. Tapi menurut saya, ini memerlukan kita ini kembali lagi untuk menguatkan infrastruktur pemuritan, infrastruktur kerohanian dan gereja. Lewat pemuritan kita, penyembahan kita, khotbahan kita, doktrin-doktrin kita. Saat ini, doktrin ini ke depannya, ini doktrin ini yang paling terpukul itu adalah kita punya kepercayaan kita. Iman kita terhadap apa yang kita percaya selama ini. Banyak yang mengalami goncangan-goncangan lewat pandemik ini. Saya rasa gereja ini ke depannya harus memurnikan dan harus lebih jelas lagi, right? Bagaimana caranya mengkomunikasikan doktrin mereka dan supaya ini semua tertanam di dalam kehidupan jemaat-jemaat mereka masing-masing. Karena ini akan menentukan mereka tuh apakah bisa bertahan 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, right? Sewaktu mereka menghadapi pandemik-pandemik baru. Nah, itu sebabnya menurut saya sangat penting bagi kita untuk menguatkan kita punya analog presence. Tetapi menurut saya kita juga harus secara bersamaan harus menanyakan kepada diri sendiri. Kita perlu gedung, tapi apakah perlu banyak gedung? Karena kenapa? We have to move on to become a digital organization. Organisasi digital. Jadi saat ini apa yang kita harus lakukan adalah apa? Ya. Jadi saya ada beberapa ayat. Victor, kamu kasih tahu saya kalau misalnya saya udah kelewatan ya. Sebentar ya. Nah, saya harinya ada satu oke. Saya just want to share screen dengan kalian semuanya. Oke. Dan di sini alright. Di sini saudara, saya sudah bagikan kepada kalian semuanya. Can you see? Oh, beda. Oke. Can you see? Your sharing is paused. Not yet, Pastor. I think you should select open first, then you should select PowerPoint to screen. Okay. Let me see. I open already ya. Tunggu ya, saya close. Sorry guys, stop share. Kadang-kadang ini agak dikit sulit juga ya. Oke? Live ya? Not yet, Pastor. Okay. I think you should open PowerPoint first, then share screen. When you share screen, you choose the PowerPoint screen. Yeah. Okay. How come it's not showing? Okay, never mind. All right. Hold on. Okay, Ken? Also cannot ya? Masih belum ya? Cannot, Pastor. Okay, never mind. Okay. So, as I was saying ya. Coming. Ken, come ya. Okay, finally. Alright. Jadi hari ini ya, kita dari ayat ini kita juga bisa melihat Yesaya 43 ayat 19. Lihat ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan hari ini sedang melakukan sesuatu yang baru. Sedang membawa kita kepada sesuatu yang baru. Dan Alkitab berkata di sini, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi berarti saat ini sudah terjadi. Jadi perubahan-perubahan yang saat ini kita alami, itu adalah tanda yang Tuhan sedang bagikan kepada kita semuanya, bahwa Dia ini sedang membawa sesuatu yang baru.
Nah, pertanyaan kita kepada seluruh gereja-gereja adalah, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi banyak yang masih belum mengetahuinya. Banyak yang masih berpikir kita ingin kembali seperti semula. Kita ingin kembali seperti normal kayak dulu. Tetapi jikalau kita tidak mengetahuinya, kita akan ketinggalan. Ya. Jadi yang kita harus tahu adalah apa? Adaptability is the 21st century competency. Jadi kita harus tahu perubahan-perubahan apa yang sedang kita alami saat ini, dan kita harus mulai beradaptasi. Nah, untuk melihat ke depan kayak bagaimana, ada satu pepatah, prinsip yang Erwin McManus bagikan, yang sangat praktikal sekali. Dia bilang begini, to be a futurist, we just need to see the present clearly. Untuk mau melihat ke depannya kayak bagaimana, hanya perlukan lihat saat ini itu kayak bagaimana. Kalau misalnya kita mau lihat ke depannya kayak bagaimana, kita hanya lihat saat ini situasinya itu kayak bagaimana. Dan kita mulai melihat apakah situasi-situasi saat ini adalah perubahan-perubahan yang kita ingin bawa ke depan. Nah, misalnya saat ini hampir semuanya itu dilakukan online. Berarti yang satu hal yang kita harus investasikan ke depan adalah kita punya online structure. Kita punya digital transformation structure. Jadi ada beberapa hal kita sebagai gereja harus pikir ke depan. Okay, right? Misalnya kita sebagai City Harvest Church juga. Misalnya staffing, kita punya karyawan, kita punya pekerja. Apakah kita harus investasikan lebih banyak lagi untuk rekrut orang-orang baru yang kali ini lebih tertuju kepada teknologi, lebih tertuju kepada digital? Apakah kita meluangkan kita punya anggaran untuk menginvestasikan kepada digital transformation? Ingat, saat ini yang saat ini yang kita benar-benar lihat adalah apa? Digital transformation itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita lakukan, tetapi ini adalah kehidupan ke depannya. Kalau misalnya kita tidak investasikan sekarang, kita pasti akan ketinggalan. Jadi, we just need to see the present. Ya, apakah gereja kita sudah memadai untuk menghadapi tantangan masa depan digitally? Apakah infrastruktur kita sudah ada, sudah kuat untuk mendukung? Ya, kita punya what do you call that? Kita punya masa depan kita. Well, janganlah takut, right? Kalau misalnya kita menghadapi ke depan, kita nggak boleh takut, ya. Karena kenapa kita takut, saudara? Kenapa kita tidak mau berubah? Kenapa kita takut mengalami pandemik seperti ini? Karena setiap krisis itu akan membuat kita punya zona nyaman kita terancam. Budaya dan kebiasaan yang kita selama ini lakukan itu terganggu. Perasaan aman kita pun juga mulai goyang. Itu adalah krisis, ya. Tetapi Yesus berkata kepada kita, janganlah takut. Karena kenapa? God is more interested in our character than in our comfort. And change is the constant thing in life. Nah, yang kedua, kita harus memiliki visi yang baru. Ke depannya itu kayak bagaimana? I don't think we have time, to talk about all these things. Ya, tetapi yang pasti adalah saya ingin bagikan kepada kita semuanya adalah luangkan waktu untuk melihat ke depannya dengan melihat saat ini apa aja yang kita harus ubah dan kita harus lakukan, dan kita harus kuatkan untuk bisa kita teruskan ke depan. Nah, yang terakhir, yaitu tujuannya adalah apa? Supaya digital organisasi kita itu sudah kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kita bisa reach out ke depan, kayak bagaimana. So, YouTube presence. Dan kita harus melatih, kita punya jemaat, kita punya pekerja-pekerja pun juga harus dilatih bagaimana caranya untuk melayani jemaat dengan efektif lewat online. Skill-skill baru ini yang kita harus pikirkan supaya kita bisa kuatkan pekerja-pekerja kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita juga harus kuatkan kita punya infrastruktur gereja supaya ya kita bisa mendukung digital transformasi. Tetapi ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya supaya semuanya ini kita bisa rampung, supaya kita bisa bawa ke gereja, dan di gereja kita muridkan mereka.
kita kuatkan mereka supaya kita bisa kembali lagi kepada yang basic, yang infrastruktur, yaitu apa? Infrastruktur kerohanian mereka, doktrin mereka harus dikuatkan. Penyembahan mereka harus dikuatkan. Ya itu saja menurut saya apa yang kita harus lakukan masa depan. Dan saat ini Gereja City Harvest Church ini adalah pergumulan kita juga. So I hope that dengan waktu yang singkat ini saya telah bagikan secara jelas, right, pikiran-pikiran kita di Singapura untuk menghadapi tantangan masa depan. Thank you. Wah. Ini akan sulit bagi kita untuk kembali lagi seperti normal, seperti kayak dulu. Itu adalah memang kemauan kita. Kita juga ingin seperti begitu. Tapi nyatanya adalah kita akan kembali kepada normal yang baru. Dan normal yang baru ini adalah antara digital dan analog itu akan makin sering kita akan pakai dan kita akan interchangeable ya. Jadi saya ingin kuatkan di Indonesia, I feel that apapun yang Tuhan telah izinkan, dia pasti akan memberikan kekuatan. Tadi Pastor Rian bilang, right, di desa-desa itu mereka kekurangan internet. Tapi saya berdoa lewat krisis ini, Tuhan akan bergerak di dalam pemerintahan untuk juga sekaligus membawa infrastruktur ke desa-desa. Dan sewaktu infrastruktur ini akhirnya diinvestasikan ke desa-desa, mereka ada internet, malahan kalau misalnya Pak Yan dan gereja sudah siap untuk melakukan gereja online, malahan penjangkauan kalian akan lebih sukses dan lebih efektif lagi. Jadi saya rasa behind every crisis pasti ada opportunity baru. Jadi kita berdoa, kita jangan takut, kita semangat, Tuhan pasti akan melakukan hal yang lebih dahsyat lagi. Amin. Luar biasa, malam ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan membalas dengan sangat berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita beri persembahan kita, Allah itu baik. Setiap persembahan saudara, umat kita, biarlah kita tetap tekun, tetap setia mengikuti ibadah-ibadah kita di malam hari, supaya Tuhan selalu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang sudah mensubscribe channel kita ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan membuat kita semua berhasil. Yang belum subscribe, mari persilahkan subscribe. Kita berkati channel ini dengan baik. Subscribe itu gratis dan Tuhan pasti memberkati dengan luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, di penghujung ibadah kami hari ini, kami sungguh berterima kasih pada Tuhan. Kami mau berkata dengan iman, kami sayang pada Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Tuhan. Terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga, pemuda mahasiswa. Berkati tiap-tiap jiwa Tuhan. Biarlah Engkau tolong iman kami bertumbuh dalam Tuhan, untuk kami setia melayani Tuhan. Berkati ekonomi kami,
pekerjaan kami dengan luar biasa. Malam ini kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Ibu Presiden, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju. Berkati para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia Tuhan, khususnya Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan. Tuhan berkati. Kami topang dengan doa tim medis Tuhan yang berjuang melawan COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati, biarlah mujizat menyertai Indonesia. Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kami tidak pulang sendiri, kami pulang bersama Tuhan. Kami pulang bersama berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Malam ini mari kita terima berkat Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu, memberkati keluargamu mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semuanya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Salam saudara sekalian. Teruslah tekun dalam Tuhan, teruslah kuat dalam Tuhan. Semangat, haleluya, amin.